Sejarah baru saja tercipta dari Italia. Jay Itzes, bek tangguh kebanggaan kita semua, baru saja mengguncang dunia sepak bola Eropa. Siapa sangka, pemain yang kita panggil Bang Jayadi ini bukan sekedar pelengkap di kasta tertinggi Italia. Di laga sengit antara Fiorentina versus Sassuolo, Jay Itzes resmi menjadi orang Indonesia, bahkan Asia Tenggara pertama yang meraih penghargaan Man of the Match di Serie A. Gila, benar-benar bikin merinding. Bermain di kandang lawan, Stadion Artemio Franchi, Sassuolo datang sebagai tim yang tidak diunggulkan. Gempuran dari Moise Kean dan kolega benar-benar menguji lini belakang tim asuhan Fabio Grosso. Namun di sanalah tembok raksasa itu berdiri tegak. Jay Itzes tampil sangat tenang, disiplin, dan tanpa kompromi. Sepanjang 90 menit, Bang Jay mencatatkan statistik yang luar biasa. Ia melakukan banyak intercept krusial dan memenangkan duel udara melawan striker-striker top Fiorentina. Berulang kali serangan tuan rumah harus patah di kaki Bang Jay. Skor kacamata 0-0 bertahan hingga peluit akhir dan 1 poin ini sangat berharga bagi Sassuolo. Puncaknya, setelah pertandingan usai, penghargaan tertinggi bagi individu di lapangan diberikan kepada Jay Itzes. Penghargaan Man of the Match ini adalah pengakuan dunia internasional terhadap kualitas pemain keturunan kita. Ini bukan main-main. Serie A adalah liga taktis terbaik di dunia. Gudangnya bek-bek legendaris seperti Maldini hingga Cannavaro. Dan sekarang ada nama orang Indonesia yang berdiri sejajar dengan mereka sebagai pemain terbaik dalam sebuah laga resmi. Media-media Italia pun mulai memberikan pujian setinggi langit. Mereka menyebut Itzes sebagai Il Muro atau sang tembok dari Asia. Prestasi ini bukan hanya soal kebanggaan pribadi, tapi juga tamparan keras bagi mereka yang meragukan kualitas pemain diaspora Indonesia. Bang Jay membuktikan bahwa pemain kita punya mentalitas Eropa dan kualitas dunia. Kira-kira setelah performa gila ini, apakah tim-tim besar Serie A seperti AC Milan atau Juventus bakal mulai melirik Bang Jayadi? Memasuki bulan April 2026 ini, publik sepak bola tanah air kembali dibuat bangga setelah melihat pembaharuan harga pasar sang pemain yang benar-benar melonjak drastis. Penampilan konsisten Bang Jay di kompetisi kasta tertinggi Eropa rupanya bukan sekedar isapan jempol, melainkan fakta yang kini diakui oleh pengamat pasar internasional. Jika kita melihat ke belakang, kenaikan nilai ini bukanlah tanpa alasan. Sejak awal tahun 2026, Jay Itzes menunjukkan performa luar biasa bersama klubnya, terutama setelah momen bersejarah saat ia mampu mengunci pergerakan barisan penyerang tim-tim besar Serie A seperti Juventus dan AC Milan. Kematangan dalam membaca permainan, ketenangan saat menguasai bola, serta kepemimpinan yang ia bawa dari timnas Indonesia ke klubnya di Italia telah menjadikannya salah satu bek paling disegani musim ini. Lonjakan harga pasar di bulan April ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas pemain diaspora kita memang berada di level elit dunia. Menariknya, nilai pasar Jay Itzes sekarang bukan lagi sekedar angka di atas kertas. Dengan harga yang menembus ratusan miliar rupiah, ia kini berdiri sejajar dengan bek-bek top Asia lainnya. Bahkan jika kita bandingkan, nilai pasar seorang Jay Itzes saja kini sudah melampaui harga pasar satu skuad penuh beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Ini gelo nggak sih punya pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Italia seperti Bang Jay Itzes? Bahkan tidak hanya bermain tadi malam di laga Fiorentina melawan Sassuolo, Bang Jay Itzes dinobatkan sebagai Player of the Match. Ini Liga Italia, bukan Liga Indonesia ya, Player of the Match-nya. Liga terbaik di dunia. Makanya nih, menurut gua timnas Indonesia sangat-sangat beruntung memiliki pemain sekelas Jay Itzes ini. Gokil, gelo, keren parah. Lagi-lagi dia mengharumkan nama Indonesia melalui sepak bola. Bersyukur kita punya back sebagus ini. Nih kalau Bang Jay Itzes lebih sabar lagi aja, kemungkinan dipanggil timnas Belanda ini dia. Broad day di mana kapten timnas Indonesia Jay Itzes kembali meraih kemenangan bersama Sassuolo di Serie A Italia. Karena full time Sassuolo bersama Jay Itzes berhasil kalahkan klub papan atas Serie A Italia yaitu
Ko Mo. Wow. Padahal poin di laga ini penting banget untuk Como untuk bisa masuk ke zona Liga Champion. Lalu aja nih pertandingan bisa menang nih lawan Sassuolo, Como bakal ngegeser Juventus loh dari klasmen. Pada pertandingan kali ini Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes turun sebagai starter dan bermain full 90 menit. Bang Jai juga mencatatkan 2 tackle, 2 blok, dan 5 sapuan. Mahal Bang Jai. Itzes tampil solid dengan rekan duetnya yaitu Muharemovic. Dan hasil kemenangan ini Sassuolo sekarang naik ke peringkat ke-9 klasmen sementara Serie A Italia. Kok bisa yuk konsisten yuk menang terus yuk. Syukur-syukur bisa main di Conference League atau Europa League. Jadi gimana guys menurut kalian penampilan Jai Itzes? Tulis di kolom komentar. Yang lebih follow juga update timnas berita bulan sportan bisa di follow. Gaskan. Kok bisa sih gaji wasit di Liga Baku Hantam 10 juta per pertandingan, tapi kok berbanding terbalik dengan kualitasnya di atas lapangan? Gila. Berikut ini adalah gaji wasit top 5 Liga ASEAN dengan bayaran per pertandingan. Indonesia menduduki puncak pertama dengan bayaran gaji tertinggi di top 5 Liga ASEAN. Ternyata gaji pengadil di lapangan Liga Baku Hantam adalah paling tertinggi. Namun sayangnya bayaran mahal belum tentu berbanding lurus dengan kualitas di atas lapangan. Di peringkat kedua ada Malaysia dengan bayaran 3,5 sampai dengan 5,3 juta. Di posisi ketiga ada Thailand dengan 4,2 juta. Lalu di peringkat keempat ada Vietnam dengan bayaran 3 sampai dengan 5 juta. Lalu yang terakhir Singapura dengan bayaran 3 sampai dengan 5 juta. Gaji mahal. Namun Indonesia hanya memiliki 4 wasit yang berlisensi FIFA. Sangat miris sekali jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Malaysia aja punya 6, Thailand 6, Vietnam 5, Singapura 5, Indonesia cuma punya 4. Jadi gimana menurut kalian? Coba komentar dulu. Let's go. Marcelino Ferdinand is back. Ya, baru saja diumumkan skuad timnas Indonesia Garuda Calling untuk persiapan ASEAN Championship 2026. Ini baru training camp ya harusnya ya. Dan our star boy Marcelino Ferdinand termasuk dalam daftar nama tersebut. Selamat datang kembali Marcelino Ferdinand. Tidak hanya Marcelino, tapi pemanggilan kali ini juga merupakan pemanggilan perdana bagi seorang Axel Runtukahu, striker Persija Jakarta yang merupakan salah satu striker paling produktif, striker lokal paling produktif di Super League musim ini. Kita pernah dengar kabarnya Coach John Hertman akan memanggil pemain-pemain lokal ya untuk ASEAN Championship ini. Dari skuad pemanggilan ini hanyalah Marcelino Ferdinand yang merupakan pemain abroad. Sisanya adalah pemain yang bermain di Liga Indonesia. 3 kiper Cahya Supriyadi, Riyandi, dan juga Nadeo. Kali ini juga ada seorang Rivaldo Pakpahan dan juga kakak Ricky Kambuaya yang benar-benar lagi on fire bersama Dewa United. Akhirnya Ricky dipanggil oleh Coach John Hertman. Untuk full squadnya, kalian bisa lihat langsung di sini. Tanggapan kalian gimana? Yuk kita komen. Let's go. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba aja Timnas Indonesia mengumumkan pemain yang dipanggil untuk mengikuti training camp di bawah asuhan John Hertman untuk persiapan AFF Cup 2026. Inilah dia guys, full nama pemain yang dipanggil untuk TC persiapan AFF Cup 2026 tanggal 26 sampai 30 Mei 2026. Di posisi kiper ada Cahya Supriyadi, Muhammad Riyandi, dan Nadeo Argawinata. Terutama Muhammad Riyandi nih cukup oke kemarin melawan Persija Jakarta. Akhirnya dipanggil nih untuk persiapan AFF Cup. Kemudian ada Alvarisi Buffon. Dipanggil akhirnya Alvarisi Buffon. Kemudian ada Brian Fatari, Fajar Fatur Rahman, Hoki Caraka. Akhirnya comeback kembali ke timnas. Kemudian ada Muhammad Ferrari, Sadil Ramdhani juga comeback ke timnas. Shen Patinama, dan Wahyu Pras. Udah lama banget nih, terakhir zaman STY dipanggil. Kemudian ada Yanca Sayuri, Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri, Egi Maulana Fikri, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Rivaldo Pakpahan, Tom Haye, dan Witan Sulaiman. Akhirnya Marceng comeback guys ke timnas Indonesia. Kemudian di posisi striker ada Axel Runtukahu, akhirnya diberi kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Kemudian ada James Raven dan Rizky Eka Pratama. Ingat guys, ini baru training camp, belum final squad.
Jadi, kemungkinan final squad bakal diumumin menjelang AFF Cup 2026. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, jangan lupa follow dan like. Thank you.